Rekor, sehari usai diresmikan Presiden Prabowo, Koperasi Desa Merah Putih di Tuban ini langsung tutup. Hari ini saya mau kasih kabar bahwa Kementerian SDM sudah mengeluarkan Kepmen bahwa nanti LPG akan disalurkan, didistribusikan langsung ke Kopdes. Habis itu pupuk, setelah itu beras dari Bulog, semua nanti disalurkan lewat Kopdes Merah Putih. Karena apa? Karena yang namanya barang subsidi itu hakikatnya dia adalah barang milik rakyat, barang milik publik, sehingga saluran distribusinya harus melalui lembaga milik orang banyak, milik warga, milik rakyat, milik publik yang namanya koperasi, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Karena itu saya berharap semoga program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo bisa terwujud, karena Pak Presiden sudah memerintahkan kepada saya akhir tahun ini 80.000 lebih koperasi desa Kelurahan Merah Putih harus beroperasi di seluruh Indonesia. Jadi pupuk nggak usah khawatir, beras nggak usah khawatir, LPG nggak usah khawatir, minyak goreng nanti langsung ke Kopdes. Bank dukung. Jadi apalagi yang ditakutkan dari Kopdes ini? Pasti untung Kopdes ini dan bisa memberi manfaat buat masyarakat banyak. Beginilah suasana toko Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Selasa siang. 1 hari pasca peluncuran, toko Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini tidak melayani pembelian. Dari pantauan di lapangan, nampak sejumlah pekerja menurunkan banner papan nama Koperasi Desa Merah Putih dari atap apotik dan Koperasi Simpan Pinjam. Bahkan beberapa pembeli yang datang ke toko harus kembali dengan tangan kosong. Hal ini dikarenakan pihak penjaga toko Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Senin siang ini tak melayani penjualan. Nampak sejumlah sembako dikeluarkan dari dalam toko. Miftahul Jannah, salah satu pembeli, mengaku ingin membeli minyak goreng dan sabun, namun tak jadi karena toko sedang tutup. Bu, ini tadi mau belanja apa, Bu? Oh, belanja minyak. Minyak ya? Ya, minyak, sabun. Terus gimana, Bu? Kok balik langsung? Tutup katanya. Nanti Pilpres Koperasi akan sibuk koperasi. Kinerjanya akan meningkat pelayanannya dan memerlukan dana tambahan, seolah berhasil mensejahterakan rakyat. Ada yang mengatakan akal-akalan Menteri Warisan Mulyono. Masih ingat nggak ya dulu bau bagi-bagi traktor gratis kepada kelompok tani dan ratusan traktor dan dipajang di pinggir sawah, tapi ya si Mulyono pergi, traktor pun ditarik kembali. Jangan sampai seperti itu ya. Pada inilah yang kemudian saya melihat bahwa ya koperasi begitu kan ya yang ada di desa-desa itu, kalau toh pada akhirnya sama dengan yang lain ya saya kira ngapain begitu kan ya. Tapi kalau demi kesejahteraan bangsa dan negara kita begitu ya, memberikan ya semudah-mudahnya kepada rakyat ya silakan, gak ada masalah. Ya kan gak ada masalah. Kalau harganya ya masih sama dengan yang di toko begitu, ngapain? Kalau harganya masih ya sama dengan yang lain, ini kan saya kira perlu penanganan khusus begitu. Nampaknya tidak hanya diluncurkan ya, tetapi perlu adanya situasi dan kondisi di mana orang-orang akan melihat terbantulah begitu kan ya. Karena bahan-bahan pokok sekarang itu mahalnya luar biasa, mahalnya sangat-sangat luar biasa. Bahkan secara tidak langsung begitu kan orang-orang pasti melihatlah begitu kan ya, apakah ini nanti berpengaruh kepada ekonomi kerakyatan atau bagaimana begitu. Tapi secara yang terjadi pada kasus yang kemarin begitu kan ya, saat pembongkaran dan diturunkan begitu, nampaknya inilah yang kemudian menjadi masalah besar. Mohon izin Bapak Presiden, nama saya Muhammad Nasiruddin,
Saya Ketua KDMP Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Izin menyampaikan Bapak Presiden bahwa anggota kami saat ini yang bergabung dengan kami sejumlah 560, omset untuk gerai sembako kami itu ada 600 juta lebih setiap bulan Bapak Presiden. Alhamdulillah untuk proses badan hukum kita sudah selesai semuanya, dibantu dan didukung sepenuhnya oleh BUMN dan kementerian terkait. Izin menambahkan dari Bapak Pengawas, Bapak. Terima kasih. Saya Santiko, Pak Presiden, Kepala Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Izin menyampaikan ke Bapak Presiden menindaklanjuti apa yang disampaikan Ketua KDMP bahwa di desa kami Koperasi Desa Merah Putih sudah berjalan dan saat ini gerai sembako tinggal menindaklanjuti dan omset kotornya itu 1 bulan 620 juta. Itu omset kotor untuk gerai sembako. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melanjutkan kerjasama dengan BUMN yang lain. Jadi mohon doanya, mohon support dari semuanya agar apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden ini bisa ditindaklanjuti oleh semua desa. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden. Saya sangat mendukung sekali program-program seperti ini. Terima kasih Bapak Presiden. Tentu saja banyak yang terkejut karena baru sehari sebelumnya Presiden Prabowo meresmikannya ini, dan Koperasi Desa Pucangan ini menjadi salah satu koperasi percontohan yang dipamerkan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat berlangsung peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten di Jawa Tengah itu hari Senin ya, hari Senin tanggal 21 Juli 2025. Ini kita mulai dari Jawa dulu, boleh Bapak izin? Ya, yang paling dekat kelihatannya ini Jawa Timur Bapak, ada Ibu Khofifah. Ibu Gubernur, saya kira persilahkan langsung saja dengan Bapak Presiden. Di sini terang Pak Menko. Belum sambung Pak Menko, izin? Belum sambung. Sudah. Baik. Iya. Cek Pak Menko, izin? Silakan Bu Gubernur. Ya, yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Menko, para Menteri dan seluruh pejabat yang hadir. Kami lengkap Pak Presiden, ada Pak Pangdam, Pak Kapolda, Kajati, tentu Bupati, dan sebelah kiri saya adalah Ketua Koperasi Pucangan dan sebelah adalah Pak Kepala Desa yang tadi sudah menyampaikan di Desa Pucangan ini basisnya adalah pertanian Bapak Presiden, sehingga ikhtiar untuk menjadikan agen penyaluran pupuk ini luar biasa. Kemudian support dari seluruh Bulog ini, hari ini Pak Presiden kami ingin melaporkan dari 8.494 desa dan kelurahan di Jawa Timur semuanya sudah berbadan hukum Bapak Presiden, dan Jawa Timur ini paling cepat, proses badan hukumnya paling cepat. Dengan segala hormat kami ingin menyampaikan terima kasih. Kanwil Hukum dan Notaris luar biasa, tidak ada hari Sabtu, tidak ada hari Minggu, mereka bekerja luar biasa sehingga seluruh desa kelurahan di Jawa Timur ini sudah berbadan hukum, dan hari ini yang sudah beroperasi 23 koperasi desa dan kelurahan. Kami sudah berkeliling Pak Presiden
bahwa support dari Bulog luar biasa, sekarang berproses dari Pertamina juga luar biasa, dan segera dari Pupuk, Pak Presiden juga kami berharap semua bisa menjadi bagian dari penguatan gagasan besar Pak Presiden, ekonomi dari desa untuk desa dan didedikasikan untuk Indonesia Raya. Jadi izin Pak Presiden, sebelah kiri kami jika diizinkan ada ketua koperasi, berapa anggotanya, berapa omsetnya, kemudian ada kepala desa yang mereka sudah berproses untuk memberikan kekuatan ekonomi di desa Pucangan ini. Izin. Saudara-saudara sekalian dari Tuban, ya, dari Jawa Timur, Ibu Gubernur, terima kasih dukungannya semua pihak, Ketua Koperasi dan Kepala Desa sebagai pengawas, luar biasa. Lanjutkan, kita terus akan memperkuat koperasi ini. Ingat, ini adalah pengabdian untuk bangsa dan rakyat kita. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih Bu Gubernur. Pucangan, ya. Desa Pucangan. Terima kasih, matur nuwun. Mantap kan kalau sudah dijadikan percontohan. Berarti ini kan koperasi yang sudah tadi kalau menurut pengakuannya itu omsetnya sudah 600 juta lebih itu setiap bulan. Dahsyat ini kalau ada koperasi di sebuah desa kemudian sebulannya bisa omsetnya sampai seperti itu, ya luar biasa sekali. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi? Saya banyak googling ini, banyak beritanya di media-media online, Anda bisa membacanya. Salah satunya saya bisa misalnya bacakan di Kompas ini ya. Di situ disebutkan bahwa Koperasi Merah Putih di ini KD, Koperasi Desa Merah Putih yang di Tuban itu di Pucangan itu bergerak itu rupanya dia gerainya itu gerai sembako, ada apoteknya dan permodalan syariah. Dan selama ini ternyata mereka itu telah menjalin kerjasama kemitraan dengan PT Perekonomian Sunan Derajat yang merupakan unit usaha Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Keren juga ini ya, rupanya Pondok Pesantren Sunan Derajat di Lamongan sudah punya PT dan kemudian rupanya banyak membina koperasi-koperasi semacam ini. Nah, ternyata kalau kita simak tadi dialog sama sekali nggak disebut ya peran dari PT dari perusahaan dari Pondok Pesantren Sunan Derajat itu ya. Nah, yang disebutkan tadi ya Pak Nasiruddin ya, yang pengurusnya itu, dia menyatakan mendapat dukungan penuh dari BUMN. Dan ini yang masuk BUMN adalah PT Pupuk Indonesia. Nah, pernyataan pengurus dan pengawas tadi kepala desanya juga kan sebagai pengawas ya, Desa Pucangan tersebut sangat disayangkan oleh Gus Anas Al-Hifni. Ini Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat yang telah menjadi mitra strategis selama 1,7 tahun. Oh, jadi ini sebenarnya bukan koperasi yang baru didirikan oleh Pak Prabowo ini ya, sebenarnya ini berarti ini koperasi yang sudah berdiri dan kemudian diintegrasikan dong dengan koperasi Desa Merah Putih ya. Dan kata Gus Anas Al-Hifni, dia menyatakan sejak awal berdiri koperasi Desa Merah Putih, Desa Pucangan itu mereka dari pesantren ini ya, lembaga pesantren itu sudah memberikan pendampingan hingga akhirnya menjadi koperasi Desa Merah Putih percontohan di Jawa Timur yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan dia menyatakan bahwa sejak berdiri koperasi desa di Desa Pucangan itu, mereka itu kerjasama dan bermitra mulai dari awal. Dan pendampingannya itu mulai dari support manajemen, suplai barang, dan sumber daya manusia termasuk renovasi bangunan juga. Pun lengkap dong ini ya. Nah, kata Gus Anas, supportnya memang tidak disebut. Memang sama sekali nggak disinggung tadi ya. Kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau. Tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu. Ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Saya percaya ini awal dari suatu gerakan besar. Dana yang selama ini diserap dari desa ke kota, kita balikan dari ibu kota ke provinsi ke desa.
Kekuatan ekonomi sekarang berputar di kabupaten, kecamatan, dan di desa. Ya saya harap kan harganya lebih murah, bisa terjangkau masyarakat kecil gitu loh. Lebih, maksudnya kedepannya lebih baik lagi lah. Harganya lebih miring, biar yang rakyat-rakyat yang kecil, yang pedagang bisa dapat harga yang lebih murah daripada udah ke tangan keberapa kan Bu. Ya semoga dengan keadaannya ada koperasi bisa membantu masyarakat bisa mentangan dan wilayah yang lainnya. Ya karena menurut dia ini bukan hal yang baru dia membantu gitu. Alhamdulillah saat ini sudah ada beberapa titik koperasi desa yang sudah kami support, baik permodalannya maupun pendampingannya seperti di Gresik, Palang, dan Rengel, Baureno, dan Bojonegoro. Wah, top juga ini ya pondok pesantren ini ya. Nah, rupanya ini akhirnya setelah diputuskan itu kemudian mereka ini, kepala desa dan pengurus koperasinya itu sempat menyampaikan kronologi, tidak disebutnya perusahaan perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat saat pemutusan kerjasama tersebut. Nah, katanya mereka bicara ke kami gugup sehingga tidak menyebutkan support kami. Jadi alasannya cuma gugup. Tapi anehnya malah menyebutkan support dari BUMN. Padahal sejatinya itu tidak ada. Ini benar-benar kacau. Agak aneh sih kalau ngaku hanya sekedar alasannya gugup, tapi kemudian yang disebutkan malah BUMN. Kan sudah 1,7 tahun dibantu sejak mulai proses pendirian, legalitasnya segala macam, masa iya orang bisa lupa seperti itu gitu. Ya wajarlah kalau kemudian ini dianggap ada unsur kesengajaan dan sebagainya. Saya kira ini sangat serius gitu, apalagi Pak Prabowo sempat juga dalam pidatonya juga menyinggung itu soal pentingnya ini pengawasan dari kepala-kepala desa terhadap para pengurus koperasi ini, karena banyak di masa lalu kasus-kasus serupa ini yang terjadi dan akhirnya ya koperasi itu sebenarnya bukan untuk kepentingan para anggotanya tapi lebih pada kepentingan para pengurusnya. Ironi terjadi di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Koperasi Desa Merah Putih KDMP, yang baru sehari diresmikan Presiden Prabowo Subianto, terpaksa tutup. Kopdes Merah Putih Pucangan sebelumnya terpilih sebagai perwakilan Jawa Timur dalam peluncuran serentak oleh Presiden Prabowo pada Senin, 21/7 awal pekan ini. Tapi selang sehari, Selasa, 22/7, euforia peresmian tersebut tak bertahan lama. Itu lantaran kemitraan strategis mereka diputus secara sepihak oleh investor utamanya. Mitra usaha mereka, PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat, secara tegas menarik diri. Tak hanya memutus kontrak, mereka juga membongkar seluruh aset, barang komoditas, hingga banner bergambar presiden yang baru terpasang gagah di depan toko koperasi. Langkah tegas ini diresmikan melalui surat pemutusan kontrak bernomor 002032 Perkom PPSDVII 2025, yang ditujukan langsung kepada Kepala Desa Pucangan, Santiko, yang juga menjabat sebagai Ketua KDMP. Suasana yang sehari sebelumnya penuh sukacita, berubah drastis menjadi pembongkaran. Para pekerja terlihat sibuk mengosongkan isi toko dan mencopot papan nama koperasi. Momen puncak berujung petaka. Insiden ini dipicu oleh paparan Kepala Desa Pucangan, Santiko, saat sesi dialog daring dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam momen krusial tersebut, Santiko menyebutkan bahwa berdirinya KDMP di desanya merupakan hasil dukungan dari BUMN dan PT Pupuk Indonesia. Namun, ia sama sekali tidak menyebut peran vital PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat yang telah menjadi tulang punggung proyek tersebut sejak awal. Hal ini tentu menyulut kekecewaan mendalam dari pihak mitra. Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat, Anas Al-Hifni, atau akrab disapa Gus Anas, menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan dukungan penuh selama lebih dari 1,5 tahun. Mulai awal pendampingan sampai berdiri hingga diresmikan, pada Senin tanggal 21 Juli tahun 2025, adalah murni kami support penuh dari PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat, mulai dari renovasi bangunan, isi koperasi, manajemen hingga akhirnya menjadi pilot proyek dari KDMP lainnya, kata Gus Anas dalam rilis resminya. Kekecewaan mitra utama, merasa kontribusinya dinafikan di panggung nasional, manajemen PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat memutuskan untuk menggunakan hak mereka sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani pada tanggal 31 Januari tahun 2024. Dalam surat pemutusan kontrak, dijelaskan bahwa pernyataan Ketua KDMP kepada Presiden menjadi dasar utama penarikan diri. Kami PT Perekonomian Sunan Derajat sebagai mitra kerja selama ini telah memberikan banyak kontribusi dalam proses perencanaan,
pendirian, pengurusan legalitas, kegiatan operasional, tetapi hal tersebut tidak diakui dalam kegiatan resmi, dan kami putuskan untuk menarik diri, ungkap Gus Anas. Direktur Sarana dan Prasarana, Muhammad Homsun, membenarkan bahwa proses penarikan seluruh aset telah dilakukan sejak Rabu, tanggal 23 Juli tahun 2025. Ini kami bersama tim sudah mengambil kembali aset-aset milik PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat, yang dikerjasamakan dengan pihak Kopdes Pucangan Montong, tegasnya. Dali, grogi, di depan Presiden. Pihak Kepala Desa dan Ketua KDMP Pucangan disebut telah menemui manajemen PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat untuk meminta maaf pasca insiden. Alasan yang dikemukakan adalah gugup atau grogi saat berbicara langsung di hadapan Presiden Prabowo. Namun, pihak mitra menganggap alasan itu tidak kuat. Mereka bicara ke kami nervous gugup, sehingga tidak menyebutkan support kami, tapi anehnya malah menyebutkan support dari BUMN padahal sejatinya itu tidak ada, tutup Homsun, menyoroti kejanggalan dalam alasan tersebut. Meski menarik diri dari KDMP Pucangan, Gus Anas menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen penuh untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto secara umum. Pihaknya kini akan mengalihkan aset dan fokus pada pendampingan KDMP di titik lain seperti Gresik, Palang, Rangel, dan Baureno di Bojonegoro. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kades Pucangan Santiko dikabarkan akan memberikan klarifikasi resmi, namun belum ada keterangan lebih lanjut yang diterima.